sekarang dan terus selama-lamanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan lewat doa kita masing-masing pribadi dalam saat teduh. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian ini dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 31 ayat 5. Demikian bunyi sabda Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita menyambut dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 289. Kidung Jemaat 289, bait 8, pemberian kami selamanya dari tanganmu asalnya, yang kau terima itulah yang kau beri. Yang kau terima itulah yang kau beri. Mari kita berdoa, mengaku setiap pelanggaran kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan mempertemukan, mempersekutukan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Dan Tuhan tahu kerinduan kami adalah menyembah Tuhan. Kerinduan kami adalah memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengar suara Tuhan. Tapi kami menyadari ya Tuhan bahwa ada yang menghalangi kami di dalam persekutuan ini, di dalam kami menghadap hadirat-Mu, yaitu segala dosa pelanggaran kami. Karena Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Kudus, kami tidak layak menghadap kekudusan-Mu dalam keberadaan diri kami saat ini. Karena itu dalam perendahan diri dan kesungguhan hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu dan memohon Tuhan, mari ampuni kami anak-anak-Mu ini. Dan biarlah dengan kasih pengampunan-Mu kami layak di hadapan hadirat-Mu, layak untuk menyembah Dikau, layak untuk menikmati ibadah ini dan mendapat berkat lewat ibadah ini. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan mengampuni kami dalam Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 361. Baitnya yang kedua, dalam hidup yang cemar, kurindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar, kuhapuskan dosamu, dan kata-kata selanjutnya. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Sabda
Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 24, demikian bunyi sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan ini, dan mari kita menyambutnya dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu Yesus Tuhanku, dan kata-kata selanjutnya. Rai daku rai dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri, dan saya ajak kita baca berbalasan. Saya membacakan bagian ayat-ayat yang genap, dan sidang jemaat kekasih Tuhan membacakan bagian ayat-ayat yang ganjil. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau tanpa paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan berkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Baik, demikian petunjuk hidup baru ini. Dan mari kita menyambutnya kekasih-kekasih Tuhan dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 288 ayat 1. Kidung Jemaat 288 ayat 1. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, dan kata-kata selanjutnya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita menyiapkan bagian sabda Tuhan yang menjadi pemberitaan dalam kesempatan ibadah hari ini dari kitab Meleaki.
Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan, diberi kesempatan kepada anak sekolah minggu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih anak sekolah minggu yang sudah menyampaikan puji-pujiannya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan, dalam kerinduan kami untuk mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami percaya adalah pegangan hidup bagi kami. Kebenaran Tuhanlah yang mengarahkan kami pada kehendak Tuhan. Kebenaran Tuhanlah yang membuat kami bertumbuh dalam iman percaya kami. Dan kebenaran Tuhan yang membawa kami dapat menciptakan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Dan saat ini kami membuka diri kami untuk mendengar, merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda. Hamba-Mu ini manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Mari Tuhan layakkan hamba-Mu ini. Dan kiranya Tuhan bekerja dalam Roh Kudus. Dan biarlah apa yang hamba-Mu ini sampaikan, itulah yang Tuhan sampaikan. Dan kami semua diberkati oleh sabda. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Judul perikop ini, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu membaca firman, mendengar firman, merenungkan, dan yang bersedia memelihara atau melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sampai pada minggu yang terakhir untuk bulan September, di mana dalam satu bulan di bulan September, sekelas siswa Nokaka mengangkat tema khotbah setiap minggu, yaitu persembahan. Dan sekali lagi kami menyampaikan sebagaimana saya sampaikan dalam khotbah minggu pertama, bahwa seklasis mengangkat tema persembahan bukan karena persembahannya menurun, tidak. Justru persembahannya meningkat. Tetapi karena persembahan itu meningkat, maka gereja wajib
untuk mengingatkan warga jemaat supaya ia tetap memiliki landasan yang benar kenapa harus memberi. Karena itu maka tema tentang persembahan itu menjadi hal yang penting. Di minggu yang pertama saya segarkan kita kembali. Landasan kita memberi persembahan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang menunjukkan bagaimana ia memberi persembahan yang berbau harum ke hadapan hadirat Allah, mewakili kita manusia, itu dengan dirinya sendiri. Dia yang tidak berdosa, tetapi ia menggantikan manusia yang berdosa. Ia menjadi anak domba yang kudus, yang suci, untuk menebus kita manusia. Itu persembahan yang sangat luar biasa. Dan landasan persembahan Yesus itu karena apa? Karena kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi itu persembahan karena kasih. Dan selanjutnya, dengan Yesus mempersembahkan dirinya lewat darahnya, maka kita menjadi anak-anaknya. Maka kita, diri kita bukan kita lagi atau kepunyaan kita lagi, tetapi diri kita adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Yesus Kristus. Dan sebagai kepunyaan Yesus Kristus, karena Yesus telah menyucikan kita, menguduskan kita dengan darahnya, maka kita dipanggil untuk hidup kudus. Karena itu dalam khotbah kedua, bagaimana kita memelihara kekudusan hidup. Salah satu yang berpotensi untuk mengganggu kekudusan hidup adalah percabulan. Diingatkan supaya menjaga kekudusan itu. Dan juga kekudusan itu bukan saja per orang, tetapi dalam satu persekutuan harus memelihara. Dan persekutuan yang paling kecil itu adalah rumah tangga. Bagaimana kita berupaya memelihara kekudusan itu di dalam Tuhan. Dan khotbah yang ketiga kemarin tentu masih segar bagi kita, tentang persembahan seorang janda yang miskin. Itu mau menunjukkan bahwa saat kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, saat kita memberi kepada Tuhan, maka harus dengan landasan iman. Karena perempuan ini memberi dengan landasan imannya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan tetap akan pelihara saya. Itu iman. Meskipun saya tidak tahu sebentar saya harus makan apa, saya harus berbuat apa untuk saya bisa hidup lagi, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara saya. Sedangkan orang kaya memberi, tetapi tidak ada pemikiran itu. Karena apa? Dia banyak. Besok ya dia mau beli apa, bisa ada uang. Besok dia mau beli apa lagi, uang masih tersedia. Jadi ini bukan menyalahkan orang kaya, tidak, atau membenarkan seorang miskin, bukan. Karena kalau prinsip itu, maka seorang yang kaya semakin dia memberi, maka semakin kecil pemberiannya di hadapan hadirat Tuhan. Orang miskin semakin dia miskin, semakin kecil, maka semakin besar pemberian. Tidak, bukan begitu. Ini bukan soal jumlah, tapi soal kualitas iman seseorang. Jadi tidak salah orang kaya memberi, tetapi yang penting dengan iman. Orang yang tidak punya memberi, yang penting memberikan. Dan hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar persembahan persepuluhan, berpegang pada janji Allah. Kalau yang tadi, yaitu memberi dengan landasan iman seorang janda miskin, maka hari ini berlandaskan janji Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya berikan gambaran sedikit kepada kita tentang surat Meleaki. Meleaki sendiri itu arti namanya utusan Allah atau utusan Tuhan. Jadi Nabi Meleaki ini diutus untuk menyampaikan tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi umat, khususnya di dalam keadaan umat Tuhan sudah mulai sembarangan cara mereka memberi atau mempersembahkan sesuatu. Kenapa mereka sudah mulai sembarangan? Karena keadaan ekonomi mereka terpuruk. Jadi di zaman Nabi Meleaki ini, kekasih-kekasih Tuhan, itu secara ekonomi orang Yahudi sangat terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena mereka baru pulang dari pembuangan, menata hidup kembali, dan masih bagaimana berupaya menghadapi tekanan-tekanan, baik itu bisnis atau ekonomi, baik itu politik, dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena itu mereka sulit berkembang.
Dan dalam kenyataan seperti itu, kekasih-kekasih Tuhan, kalau ingat saya pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu, bahkan dalam keadaan sulit, orang-orang tua bisa jual gadisnya untuk bayar utang. Itu keadaan pada zaman Maleakhi. Dan dalam keadaan sulit itu, bagaimana mereka memberi persembahan? Saya secara umum dulu, sebelum masuk ke persepuluhan. Secara umum kekasih-kekasih Tuhan kan ada macam-macam bentuk persembahan. Contohnya kalau persembahan itu anak domba. Karena dalam keadaan sulit mereka bilang begini, ini kan ada susah. Persembahan yang penting dia pun nama domba. Dia mau sakit, dia mau cacat, itu tidak masalah. Kan Tuhan tahu kita punya keadaan ini susah. Sedangkan tentu memberi persembahan itu gambaran hati seseorang, gambaran hidup seseorang di hadapan hadirat Tuhan. Jadi saat seseorang memberi yang tidak baik kepada Tuhan, sedangkan Tuhan minta beri yang terbaik, maka disitulah Tuhan melihat bagaimana seseorang membangun hubungan dengan Dia. Dan kenyataan waktu itu Bapak Mama, memang mereka memberi yang tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Mereka lebih memikirkan bagaimana membangun hidup mereka supaya menjadi lebih baik. Nah, hal yang lebih khusus kekasih-kekasih Tuhan sebagaimana saya katakan tadi, yaitu persepuluhan. Kalau tentang persembahan persepuluhan, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Perintah Tuhan sendiri yaitu bawalah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan, yaitu bawa di bait Allah. Untuk siapa itu persembahan persepuluhan? Untuk suku Lewi, untuk para imam-imam Lewi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena saat ada di Kanaan, kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Israel ini kan 12 suku. 11 suku itu dapat tanah, tapi suku Lewi Tuhan bilang jangan kasih tanah. Biarlah mereka suku Lewi ini khusus memberi hidup mereka di bait Allah untuk pelayanan. Kalau suku Lewi tidak dapat tanah, dia makan dari mana? Karena itu Tuhan tentukan bahwa setiap lahan yang dikerjakan oleh suku-suku lain harus ada ukuran tertentu yang mereka sisihkan untuk suku Lewi. Dan di dalamnya ada persepuluhan yang harus dibawa. Yang kedua, itu tadi untuk imam. Di bawah ini kalimat kalau kita baca tadi, untuk perbendaharaan. Kata perbendaharaan ini berarti untuk dikelola. Dan yang dikelola itu bukan saja untuk kepentingan pelayannya, tetapi pelayanannya. Mereno kalau kita di sekarang ke gereja, Bapak Mama kasih persembahan itu untuk pengerja, untuk rapat, untuk ya koster juga pengerja, untuk ada banyak sekali. Paling tidak ada 20-an pos. 20-an pos. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, tujuan dari persembahan persepuluhan itu pertama untuk mendukung imam-imam yang memang tidak diberikan tanah, dan yang kedua untuk bagaimana pelayanan di bait Allah itu dia bisa berjalan. Jadi di bait Allah itu kan harus ada yang perlu diperbaiki, ada yang kurang harus dibeli lagi. Dari mana itu? Ya dari persembahan persepuluhan. Selanjutnya persembahan persepuluhan ini juga kalau setiap 3 tahun Bapak Mama, atau masuk tahun ketiga, maka di situ mereka harus menyisihkan juga untuk para janda, anak yatim piatu. Jadi intinya ada persepuluhan untuk pelayanan diakonia. Itu wajib. Terus Bapak Pendeta, kenapa sekarang kita tidak pakai lagi itu? Beberapa memang masih pakai itu kasih, yang namanya persepuluhan. Jadi 1/10 benar-benar dari hasilnya kita. Itu kita harus beri kepada Tuhan. Masih ada. Tetapi tentu di sini bukan kita ikut secara harfiah atau rufiah atau secara kalimatnya.
Karena itu Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan di Israel. Karena orang Yahudi memang tidak punya lahan untuk bekerja. Hanya itu saja dia bekerja, tidak ada lain. Dia harus di Bait Allah. Kalau begitu ya mereka harus ditopang oleh jemaat atau oleh umat waktu itu. Nah, sedangkan konteks kita sekarang berbeda. Karena itu maka tidak begitu dituntut, apalagi kalau berbicara tentang persembahan itu bukan dogma, bukan ajaran yang tidak berubah dan harus seperti itu, tapi persembahan itu prinsip-prinsip rohani yang harus menjadi pegangan dari umat Tuhan, supaya tahu dalam memberi itu seperti apa, landasan memberi itu seperti apa. Karena itu maka kita dapat lihat kenapa kita di hukum adat memakai iuran bulanan, ya toh? Tidak ada kita itemnya itu per sepuluhan. Yang ada itu adalah iuran bulanan. Nah, iuran bulanan itu untuk apa, Bapak? Itu mengikuti apa yang ada prinsipnya tentang persepuluhan, bahwa apa yang kita dapatkan kita harus sisihkan untuk Tuhan, itu bulanan. Jadi selama 1 bulan apa yang saya dapatkan saya harus sisihkan ini untuk Tuhan, karena dari Tuhan saya memiliki ini atau saya mendapatkan ini. Dengan demikian kita dapat mengikuti bahwa sebenarnya hal yang rutin seperti itu untuk melatih diri kita dalam disiplin rohani. Melatih diri saya dan saudara untuk setia. Apakah saya setia untuk terus menerus menyisihkan? Jadi di situ ada latihan disiplin rohani. Dan tentu kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan yang terakhir kekasih-kekasih itu bersinggungan atau berhubungan dengan konteks waktu itu saya katakan tadi, mereka dalam keadaan susah. Dan saya lihat-lihat memang kita ini dalam keadaan sulit juga di jemaat umat. Kenapa? Saya pergi di tempat satu, Bapak Pendeta. Ini arisan belum putus, masih berkelanjutan. Baik itu arisan uangnya, arisan kain sarung. Jadi saya pergi di beberapa rumah ini orang masih sibuk tenun. Saya pergi di tempat-tempat tertentu, mereka menyampaikan, baik ini Bapak sudah ada dalam pikiran kita seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur jemaat hukum adat ini khususnya pusat. Meskipun ada daftar tentang apa-apa yang harus keluar di dalam lingkup keluarga sebagai sebuah kewajiban, tetapi apa yang disampaikan untuk kebersamaan kita, salah satunya tentang pembangunan, tetap kita simpan dalam pikiran. Karena itu saya pergi, Bapak dulu saya belum ada, saya bersyukur. Meskipun disampaikan bahwa Bapak saya belum ada, tapi yang luar biasa kan ingat, jangan sampai daftar yang lain-lain, tetapi hal-hal yang membawa sebuah kesatuan, komitmen bersama itu hilang. Jadi saya melihat ada poinnya di situ. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita berdoa bersama. Dalam kesulitan-kesulitan yang ada, kita percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia akan menolong kita di saat kita memperhatikan sebuah kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus, maka Dia tidak akan ingkar janji. Karena Tuhan mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak buka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat bagi kamu. Sekarang Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara, dalam keadaan seperti ini jemaat hukum adat, engkau berupaya untuk memperhatikan pembangunan bait suci. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat bagi? Bahkan usaha-usaha pertanian kita dikatakan tadi akan dipelihara oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan saya pikir janji Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Meliaki pada zaman itu, dia tidak akan berbeda. Janji Tuhan ya dan amin, dan dia berlaku dulu, sekarang dan selalu. Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati, kita naikkan doa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita berdoa.
Saat ini kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kami beribadah bersama. Dan di dalam kesempatan indah ini ya Tuhan, kesempatan kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan sudah mendengar puji-pujian kami, dan kami bahkan juga sudah mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Mari Tuhan, lewat firman-Mu ini kami dapatkan pegangan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Di saat kami memberi kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan akan melindungi kami, bahkan sebagai petani Tuhan akan menolong kami menghalau segala macam hama yang menyerang untuk upaya pekerjaan kami di sawah. Karena itu saat ini dalam perendahan diri kami datang ke hadapan Hadirat-Mu ya Tuhan, untuk sawah-sawah yang saat ini dikerjakan, untuk sawah-sawah yang saat ini sedang bergumul dengan hama. Mari Tuhan halau dalam Yesus. Tuhan tahu isi hati kami, semangat kami di hadapan Dia Tuhan, iman kami. Karena itu mari topang kami. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami juga membawakan segala sesuatu yang sudah kami lakukan, berbagai aktivitas hidup kami termasuk pelayanan gereja Tuhan. Untuk seminggu yang Tuhan berikan kesempatan kami melayani, kami bekerja. Biar Tuhan memberkati segala yang berkenan dan mengampuni hal yang tidak berkenan ke dalam Tuhan. Dan untuk minggu kerja yang baru, kami pertaruhkan hidup kami, pekerjaan kami, rencana-rencana kami, pelayanan kami dalam pimpinan Tuhan. Sambil kami juga mendoakan untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan masih berduka, orang-orang anak-anak Tuhan yang masih di dalam beban berat, yang sakit. Mari Tuhan hadir di tempat mereka, menopang mereka, dan yang terpenjara. Biarlah Tuhan menjadikan kami saluran kasih Tuhan, kuasa Tuhan untuk hadir menjadi berkat di dalam keberadaan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga mengucap syukur kepada untuk banyak hal yang boleh kami dapatkan, kami rasakan, kami cicipi dalam hidup kami, termasuk pertambahan usia. Kami doakan untuk anak Elma Mentari Dawani yang hari ini Tuhan tambahkan usianya, anak mencapai usia 4 tahun. Tuhan berkati dia, berkati orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupnya, khususnya jemaat ini, yang tempat ia belajar untuk bertumbuh, untuk menjadi anak-anak yang mengenal hidup bersama, tentang mengenal Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh keberadaan kehidupan kami akan terterukan dalam tangan pengasihan. Tuhan tahu pergumulan kami dalam rumah tangga. Tuhan tahu apa yang kami gumuli untuk anak-anak baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Tuhan tahu pergumulan untuk orang-orang yang kami kasih, yang sedang bekerja memperjuangkan nasib di rantau. Tuhan memberkati, karena kami percaya kami satu di dalam doa dan kasih. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami. Dan kami juga mendoakan secara khusus untuk Nona Vitalis yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hamba, termasuk Mama Arta dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan mari pulihkan dia. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, mengampuni segala pelanggaran kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat kolekte mingguan. Dan sambil tangguh persembahan diedarkan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus dan kata-kata selanjutnya. Sudah